Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Qori Firmansyah. Kali ini kita akan membahas tentang masih dalam hubungan ilmu hadis, yaitu bab ingkarus sunnah. Hari ini kita mau bahas santai tentang satu topik, yaitu ingkarus sunnah, atau bahasa gampangnya gerakan atau pemikiran orang-orang yang nggak mau pakai hadis Nabi atau nggak mau ikut hadis Nabi. Mereka maunya cukup pakai Al-Quran saja. Sederhananya, bayangkan kita beli lemari rakit, lemari yang dipasang-pasang gitu, yang canggih, pokoknya bagus. Al-Quran itu ibarat seperti foto lemari yang sudah jadi ada di kardusnya. Jadi sampel lemari ntar jadinya tuh kayak begini. Itu Al-Quran ibaratkan gambar seperti itu, indah dan sempurna. Nah, hadis Nabi itu ibarat contoh buku panduan, cara masangnya, cara merakitnya, bagaimana langkah demi langkah. Jadi Al-Quran itu ibarat gambar lemari yang sudah jadi yang ada di kardusnya, dan hadis pun ibarat buku panduan cara merakitnya. Pertanyaannya, bisa nggak kita rakit lemari tanpa pakai buku panduan? Bisa-bisa aja, tapi bisa jadi salah pasang, bisa jadi nggak sempurna. Jadi buku panduan itu sangat penting. Kita pasti pusing, bahkan bisa jadi salah pasang. Sekarang kita bahas apa dan mengapa fenomena ini muncul. Kenapa ada orang yang membenci hadis? Ingkarus sunnah artinya menolak sunnah atau menolak hadis Nabi, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hukum Islam. Alasan mereka yaitu kenapa mereka menolak hadis? Karena hadis itu ditulis ratusan tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi mereka takut hadisnya palsu atau olah manusia lain yang membuat itu tidak benar. Akhirnya mereka bilang, sudah kita pakai Al-Quran saja yang sudah pasti asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya keren bukan? Alasannya cukup logis dan masuk akal. Sebenarnya gampang. Kenapa kita nggak bisa hidup tanpa hadis? Contoh cara sholat. Di dalam Al-Quran Allah berkali-kali menyuruh kita sholat, aqimus sholat. Menyuruh kita dirikanlah sholat. Tapi coba cari dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, adakah ayat yang menuliskan atau menerangkan tentang tata cara sholat? Kalau sholat itu seperti ini, subuh itu 2 rakaat, ada yang bilang sujudnya seperti ini atau rukuknya seperti ini di dalam Al-Quran. Nah, jawabannya itu semua nggak ada di dalam Al-Quran, nggak ada. Kita tahu cara sholat ya karena Nabi Muhammad, karena hadis Nabi Muhammad. Nabi mencontohkannya lewat apa? Lewat hadis. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah,
memang tidak dijelaskan bagaimana ruku, bagaimana sujud, tapi ketika saat itu sahabat melihat Rasulullah sholat, nah Rasulullah ruku bagaimana, Rasulullah sujud bagaimana, nah disitulah kita tahu caranya sholat. Ya, paham kan? Contoh yang lain, di Al-Quran kita dilarang memakan bangkai, nggak boleh makan bangkai, bangkai itu haram. Nah, tapi melalui hadis kita dapat keringanan, kompensasi. Apa hadisnya? Kalau bangkai ikan dan belalang itu boleh kita makan. Ya. Ada yang pernah makan bangkai ikan dan belalang? Nah, kalau belalang itu enak rasanya, gurih, kayak udang kecil. Oke, lanjut. Tanpa hadis kita nggak bakalan bisa mempraktekkan agama Islam dengan benar. Nah, kayak contoh yang tadi, semuanya sulit jika tidak pakai hadis. Sholat, disuruh sholat, bagaimana caranya sholat? Kita nggak tahu kalau nggak pakai hadis. Gitu ya kan? Sholatnya berapa rakaat, gerakannya bagaimana, kan nggak tahu. Nah, sedangkan di Al-Quran sendiri Allah menyuruh kita pakai hadis, secara tidak langsung pakai hadis. Contoh tadi, orang yang mengaku hanya mau ikut Al-Quran, sebenarnya itu dia sedang membantah Al-Quran itu sendiri. Ngomongnya mau ikut Al-Quran, tapi aslinya dia membantah Al-Quran sendiri. Ada ayatnya, yaitu surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya Allah itu berfirman, apa yang diberikan Rasulullah dalam kurung kepadamu, apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, artinya dilarang oleh Rasul bagimu, maka tinggalkanlah. Nah, dari situ Al-Quran menyuruh kita mengikuti perintah Rasul. Perintah Rasul kan otomatis hadis. Nah, bagaimana orang yang nggak mau mengikuti hadis, katanya mau mengikuti Al-Quran, sedangkan Al-Quran. Jadi logikanya kalau dilihat hadis yang tadi, ayat Quran yang tadi, itu sama saja mereka dengan menolak perintah Allah yang menyuruh kita taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya mau mengikuti Al-Quran, tapi Al-Quran menyuruh kita untuk ikut hadis. Jadi dia sama aja bertentangan kedua-duanya. Paham ya? Jadi kesimpulannya, Islam itu punya dua pondasi yang nggak bisa dipisahkan. Yang pertama Al-Quran, sudah jelas, sebagai sumber utama kehidupan, dan sunnah Nabi ataupun hadis sebagai penjelas prakteknya. Mari kita sama-sama menjaga iman kita, jangan mudah tergiur dengan omongan orang-orang yang sok kritis, tapi malah bikin kita jauh dari ajaran Nabi. Jelas-jelas Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipisahkan. Semoga kita semua selalu dibimbing di jalan Allah. Semoga kita selalu mencintai hadis-hadis Nabi, bahkan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.